Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat maghrib secara berjamaah yang Allah muliakan. Marilah dalam kesempatan yang sangat berkah ini sambil beriktikaf beberapa menit saja kita mengikuti tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau tinggalkan dalam wasiat beliau. Tuntunan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah sampaikan bahwa aku akan meninggalkan atau aku telah meninggalkan kepada kalian semuanya dua buah hal yang jika engkau berpegang pada dua hal yang ku tinggalkan tersebut tidak akan sesat kalian selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang mengandung setiap tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, yang makhluk itu meskipun memiliki akal, sanggup mencerna, sanggup merekayasa segala hal, tetapi punya keterbatasan. Mandek akal tersebut jika wahyu tidak ada. Maka pantas Rasulullah menyampaikan demikian. Juga halnya Rasulullah SAW sebagai fotokopi langsung yang bisa kita sentuh dan bisa kita tengok, bisa kita contohkan dalam kehidupan manusia, karena Rasul adalah manusia. Setiap hari Rasulullah SAW bersama dengan manusia. Sedangkan Al-Quran itu Allah berikan kepada kita, namun kadang-kadang ada dari pemahaman Al-Quran tersebut yang tidak bisa langsung diamalkan tanpa ada sunnah. Hadirin mati Allah SWT, tentang sunnah itu sendiri adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika itu semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah, baik dalam bentuk ucapan beliau, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali itu adalah tuntunan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala semenjak beliau diutus menjadi Rasul. Berbeda dengan sebelum menjadi Rasul. Maka kata-kata Rasulullah SAW itu sangat terpilih, satu. Yang kedua adalah kebiasaan, tabiat, pekerjaan, perbuatan Rasulullah SAW itu juga menjadi sunnah, menjadi tuntunan kepada kita, juga diperintahkan untuk mengikutinya. Yang ketiga adalah ketetapan Rasulullah SAW. Pada maghrib yang berbahagia ini untuk memulai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari kita mulai pada malam ini. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, nanti marilah kita mulai malam dan hari-hari selanjutnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita hendak tidur, Rasulullah SAW ketika hendak tidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidur dalam keadaan berwudu. Qala Nabi SAW lil Barra ibni Azib, idza ataita madja'ak fatawadda wudu'ak lis-salah, summa taj'ala syaqqikal ayman. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda kepada Barra bin Azib, jika kamu menghampiri tempat berbaringmu hendak tidur, maka berwuduklah seperti wudukmu ketika akan salat, lalu bertumpulah pada lambung kananmu. Ini jelas sekali tuntunan bagaimana kita hendak tidur. Tidur itu di lambung kanan. Lambung kanan itu adalah lambung yang banyak bertumpu di sana ataupun terkonsentrasi di sana cairan dalam tubuh kita yang kita konsumsi.
Mohon koreksi nanti kalau salah Bapak Ibu dokter ya. Jadi hendaknya kita tidur di lambung itu supaya lambung itu berada di bawah, karena cairan zat-zat cair itu biasanya dia akan mengisi yang paling bawah. Coba Bapak Ibu nanti tidur habis makan misalnya, atau kita praktekkan kita tidur ke lambung sebelah kiri, maka lambung yang kanan ini di atas, dia pasti akan sebentar-sebentar kita akan mengeluarkan cairan melalui mulut kita, karena dia akan naik ke sini. Maka tuntunan Rasulullah itu sudah benar sekali, supaya cairan itu tidak naik ke paru-paru. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk berwudu. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau tidur, itu kita disebutkan juga setengah daripada mati. Ruh kita itu pergi, maka hendaklah kita pergi dalam keadaan suci. Kadang-kadang banyak ataupun sebagian dari manusia itu ketika tidur bangunnya sudah hari kiamat. Maka hendaklah kita tidur dalam keadaan suci. Kemudian tidur dalam keadaan suci itu adalah sunnah Rasul, karena kita terbebas dari godaan syaitan. Karena manusia yang suci itu manusia yang susah untuk diganggu. Kita selalu menjaga kesucian tubuh dan kesucian jiwa kita. Kemudian selanjutnya setelah berwudu dan merebahkan badan kita dengan lambung kanan, kita hendaknya membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas sebelum tidur. Ini seperti diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Jadi Rasulullah SAW disampaikan oleh Aisyah istri beliau, karena Aisyah selalu melihat bagaimana Rasulullah tidur. Ketika hendak tidur, Rasulullah SAW ketika hendak menuju kepada tempat tidurnya firash, setiap malam beliau itu mengumpulkan dua tangan beliau seperti ini, kemudian menghembus pada keduanya dengan membaca faqara'a fihima qul huwallahu ahad. Rasulullah membaca qul huwallahu ahad sampai habis. Itu surah Al-Ikhlas. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq sampai habis, wa qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas sampai habis. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian Rasulullah menyapu tangan yang dihembus tadi, menyapu kedua tangan tersebut ya ke seluruh tubuhnya yang sampai tangannya. Kemana? Dari atas kepala, muka, semuanya sampai ke belakang, sampai ke kaki. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dimulai dari kepala dan wajah, wa ma aqbala min jasihi dan wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang sampai dari tubuhnya yang disapu dengan itu. Yaf'alu dzalika thalatha marrah, selalu diulang-ulang 3 kali setiap malam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan wikayah. Karena ketika tidur kita itu pasti saja ada hal-hal aneh ataupun hal-hal yang tidak menyukai kita, baik itu gangguan dari makhluk halus, orang-orang dengki, orang-orang yang sihir, ataupun penyakit yang dia itu selalu ada, dibawa oleh angin segala macam atau macam-macam. Tapi inilah wikayah. Dengan Al-Ikhlas, dengan Al-Falaq, dengan An-Nas, itu bisa menyembuhkan dan bisa membentengi kita semuanya. Ini dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca takbir dan tasbih sebelum tidur. Dari Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina talabat minhu Fatimah radhiyallahu anha khadiman ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Jadi dari Ali radhiyallahu anhu, Ali ini adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi, dan juga sebagai menantu Nabi dari anaknya yang bernama Fatimah. Rasulullah SAW bersabda, ketika datang Fatimah meminta kepadanya seorang pembantu, ya biasalah anak Rasulullah capek mengurus suami, mengurus Nabi, mengurus rumah tangga, sudah capek, merasa lelah, butuh seorang pelayan.
Artinya ini karena kelelahan, ya, butuh kepada seorang pelayan untuk bisa membantu. Kata Rasulullah, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Boleh enggak aku tunjukkan kepada kalian berdua, wahai Ali dan Fatimah, bahwa apa yang lebih baik bagi engkau daripada pembantu yang engkau minta itu, pelayan ataupun robot ataupun misalnya ada yang membantu kita lah. Id awaituma ila firasyukuma au akhadtuma madaji'akuma fakabbir arba'an wa thalathin. Jika engkau datang kepada, kalian berdua datang kepada tempat tidurmu untuk tidur, au akhadtuma madaji'akuma, engkau akan mengambil bantal ataupun perlengkapan untuk tidur, fakabbir arba'an wa thalathin. Engkau perlu, kalian itu berdua hendaknya bertakbir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'an wa thalathin itu artinya 34 kali. Kemudian wasabbiha thalatha wa thalathin, bertasbih 33 kali. Wahmada thalathan wa thalathin, kemudian bertahmid 33 kali. Berarti Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Fahadha khairul lakuma min khadim. Ini lebih bagus bagi kalian berdua daripada meminta pembantu. Rupanya meminta pembantu itu untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan kesehariannya. Nah, dengan bertakbir dan bertahmid dan bertasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika engkau hendak tidur, hilang semua kelelahan yang engkau rasakan, dan engkau akan merasakan tidur yang walaupun sebentar, karena nanti akan bangun untuk salat tahajud, engkau akan merasakan istirahat yang sangat bagus, seolah-olah engkau tidak perlu kepada pembantu, dan besok engkau akan bangun dengan bugar lagi. Hadirin mati Allah SWT, untuk apa kita pembantu? Pembantu itu untuk meringankan tugas kita, tetapi banyak keberkahan yang hilang akibat ada maksudnya kita tidak melakukan pekerjaan itu sendiri. Misalnya kita mempekerjakan orang akan bekerja dengan jerih payah upah yang kita berikan, bukan karena lillah, mungkin karena lelahnya. Sedikit di sana hal-hal yang kita bisa berikan bakti kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita dengan tangan kita sendiri, dengan peluh kita sendiri, maka itulah keberkahan dan ada nilai ibadah. Sehingga Rasulullah memberikan petunjuk kepada Fatimah demikian. Ini lebih bagus bagimu, engkau akan berbakti kepada suami, engkau akan mengabdi kepada keluarga selalu dan selalu. Pahala dapat, kemudian kelelahan itu akan sirna. Kemudian berdoa ketika terbangun saat tidur. Ketika setelah tidur pasti akan terbangun. Bangun mungkin terkejut tengah malam atau kita perlu ke kamar mandi, pasti kita akan terbangun. Diharapkan kita berdoa. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'arra minal laili faqala, siapa yang terbangun terjaga terkejut tengah malam dari tidurnya, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, orang itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir biasa. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang biasa kita ucapkan. Cuman diucapkan ketika terbangun tengah malam. Thumma qala Allahumma ghfirli, tambah lagi sikit lagi, Allahumma ghfirli. Au da'a, atau dia berdoa, ustujiba lahu. Lihat, tengah malam bangun tidur, ucapkan ini, tambahkan Allahumma ghfirli, lalu berdoa, ustujiba lahu, diterima semua ucapan dia dan doa-doa dia. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu, apabila dia hendak berwudu kembali karena tidur membatalkan wudu, dia berwudu, keinginan untuk berwudu dan salatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam juga menyampaikan ada sebuah ayat yang beliau baca, yang dibacakan oleh imam tadi adalah hendaknya orang-orang mukmin itu selalu untuk beristighfar di waktu sahur, waktu tengah malam. Allah Subhanahu wa taala juga disampaikan dalam sebuah hadis qudsi, paling dekat dengan manusia itu
Ya, artinya paling dekat dengan pantauan manusia. Disampaikan dalam redaksi hadis itu, Allah turun ke langit yang paling dekat dengan manusia setiap malam dan melihat hamba-hambanya yang bangun tengah malam meminta kepadanya. Beliau sampaikan, ada hamba yang memohon, aku akan berikan. Ada hamba yang meminta ampun, aku akan ampunkan. Ada hamba yang meminta segala hal, aku akan berikan. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, berdoa ketika bangun dari tidur, setelah tidur lagi tadi sudah salat, hendak tidur lagi, berdoa dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya ketika besok kita bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini sudah sering kita hafal, anak-anak juga hafal, tapi kadang-kadang sulit kita ucapkan karena kita tidak biasa. Mengamalkan sunnah itu kalau tidak biasa maka akan berat. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun tidur besok pagi, hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah karena Allah telah menghidupkan lagi kita setelah mematikan kita beberapa menit tadi atau beberapa jam, dan kita berzikir mengingat Allah, kepada Allah lah kita akan kembali. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya kita praktekkan sunnah Nabi. Jadi yang tak pernah buat nabinya yang sunnah nabinya. Tak pernah dan tak amalkan lagi tanya. Ada beberapa sunnah lain dalam kehidupan sehari-hari yang coba kita akan jelaskan di waktu yang akan datang ataupun di tempat-tempat yang lain, ataupun kita bisa juga merujuk ke beberapa kitab ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berangkat ke tempat kerja, ya, pakai baju dulu, mandi segala macam, keluar dari rumah, solat nanti solat duha, salat syuruk dan lain sebagainya, di jalan bagaimana tata krama kita, itu akan membutuhkan waktu kepada kita untuk serius suka kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semakin cinta dengan Rasulullah SAW, apalagi dengan datangnya bulan yang memperingati hari lahir Rasulullah SAW dalam beberapa waktu yang akan datang ini. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap kita bisa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntun oleh Rasulullah dalam kehidupan dunia ini dengan melihat peninggalan daripada beliau, wasiat beliau, sehingga beliau seolah-olah hadir bersama kita selalu. Dan kita juga dalam bimbingan beliau sehingga besok dijumpakan bersama Rasulullah SAW di dekat sebuah kolam Nabi, kemudian dituntun kita menuju ke surga bersama Rasulullah SAW. Mari amalkan sunnah ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan nasihat kebaikan dan mengambil kebaikan ataupun mengikutinya. Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla wa yattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.